pada interview kali ini kita kedatangan tamu yang berjumlah 4 orang yang akan membahas tentang dunia fashion di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi selamat menyaksikan interview yang kita berdua lakukan. Oke, jadi sebelum kita membahas topik-topik yang lebih berat lagi dan isu-isu yang berat lagi, kitanya harus tahu dulu gitu loh, fashion ini sebenarnya apa sih? Fashion adalah kayak berpakaian yang digunakan sehari-hari atau pada acara tertentu oleh seseorang dengan tujuan untuk menunjukkan penampilan. Ya, jadi fakta-fakta menarik tentang fashion Indonesia tuh sebenarnya Indonesia itu memiliki gelaran fashion tahunan yang bernama Indonesian Fashion Week yang sudah ada sejak tahun 2012 hingga sekarang. Mungkin kalau sekarang sudah kurang tersorot ya, tapi kalau dicari mungkin ada. Lalu Indonesia itu memiliki brand-brand baju, semacam baju, celana, ininya fashion yang bisa kita pakai itu dengan kualitas yang bagus dan tidak buruk kualitasnya. Jadi contohnya itu ada The Executive, ada Butterscraft, dan yang baru-baru ini terkenal banget di media sosial yang mereka grand opening-nya itu sampai bikin orang-orang antri di mall-mall gitu, ada Alexander Christie yang setahu aku tuh ada di beberapa negara lain juga. Jadi hari ini kita akan menanyakan tentang fashion di Indonesia dari yang isu-isu modern sampai yang tradisional seperti batik dan kebaya. Jadi langsung aja kita ke permasalahan pertama. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang fashion Indonesia yang tradisional dulu seperti batik dan kebaya. Jadi baru-baru ini nih banyak banget yang viral di media sosial terutama TikTok tentang kebaya yang memiliki model seperti Korea. Jadi baju kebaya itu dibuat-buat mirip dengan fashion yang ada di Korea. Menurut Agnes, gimana sih tanggapan kamu tentang kebaya yang dengan model Korea itu? Karena aku sih campur aduk ya, soalnya di satu sisi lain juga karena kebaya ada orang orang, tapi di satu sisi lain juga banyak yang berpendapat bahwa identitas kebayanya menjadi Oke, jadi itu dia pendapat Agnes tentang kebaya, isu kebaya yang baru-baru ini viral tentang kebaya yang dipadukan dengan budaya Korea. Nah, jadi omong-omong tentang kebaya nih, mereka kan itu berarti termasuknya tuh ke dalam trend fashion ya. Jadi setelah ini Regina akan menanyakan pertanyaan tentang trend fashion ke Livia. Bagaimana kamu melihat evaluasi tren fashion di Indonesia dalam 5 atau sampai 10 tahun terakhir?
juga udah diakui oleh UNESCO sebagai apa ya? Pokoknya udah diakui sama UNESCO. Dan itu tuh kayak seperti advertising for Indonesia ke luar negeri gitu. Terus kalau buat kebaya, maybe kan kita mikir kan ini kebaya tuh cukup terkenal atau gimana. Cuman menurut aku sendiri kebaya itu very kayak infamous gitu loh, kayak mungkin banyak yang diketahui soalnya kita tahu sendiri kan rata-rata orang luar negeri itu datang ke Indonesia bagian Bali, dan Bali itu ada kebaya yang berkultur yang bernuansa lebih Bali karena ya di situ Bali. Dan dari situ orang asing kan bisa tahu about kebaya. And then kayak rata-rata juga influencer from Indonesia kalau kayak ada acara penting atau like hits sekarang yang udah kuliah itu kan pakai kebaya, and they posted in social media yang kemungkinan besar bisa ke masuk FYP ya orang asing, orang-orang barat. Jadi ya maybe kebaya is very knowingly even though we don't know it. Oke, jadi setelah kita ngomongin tentang kebaya kepada Syarat, kali ini Rere akan menanyakan pertanyaan tentang batik nih ke Agnes. Agnes, kira-kira kamu mau nggak sih bertemu batik pertama di Indonesia? Penemu batik pertama di Indonesia adalah KRT Harjo Nagoro atau Tixwan. Oke, jadi karena kita sudah sampai di akhir pada tahap membahas fashion tradisional di Indonesia, dan selanjutnya kita akan membahas tentang fashion yang modern, seperti tips-tipsnya dalam memilih fashion yang akan kita tanyakan kepada Sese dan Livia. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tips nih. Untuk Sese, gimana sih tips kamu buat tetap berfashion dengan budget atau ekonomi yang seadanya nih? Jadi tips-tips kali ini tuh sangat bermanfaat ya buat pelajar-pelajar yang memiliki budget yang tidak banyak. Jadi mungkin tips dari Sese ini bisa kalian tiru. Kalau tips dari aku sih ya, kan banyak yang jual baju bekas tapi masih bisa dipakai lagi. Itu kita bisa beli di thrift shop. Apalagi kalau misalnya punya skill nawar, pasti paling bagus banget bisa dapat banyak baju. Terus banyak sih tempat thrift shop di area Jakarta yang pokoknya banyak lah. Ada 3 tempat yang aku rekomendasiin. Itu ada Blok M, terus Tanah Abang, sama Pasar Senen. Wah, tipsnya berguna banget ya sih guys dari Sese ini untuk kita nih yang masih pelajar. Terus selanjutnya Regina akan menanyakan tentang tren atau isu atau tips atau ini tentang fashion yang modern kepada Livia. Bagaimana mengatasi isu fashion dan dampaknya di Indonesia? Jadi kita nih udah selesai nih membahas tentang fashion atau tips dari Sese. Nah, yang selanjutnya adalah terkait isu tentang fashion atau tren fashion yang akan ditanyakan oleh Regina kepada Livia. Menurut Livia, bagaimana mengatasi isu fashion dan dampak di Indonesia? Kenapa kalian kayak gini-gini kita pengen dari dan harganya juga murah, tapi katanya sih itu gak bagus buat lingkungan karena banyak sampah baju dan proses bikinnya juga bisa nyakitin kulit. Cara ngatasinya menurut aku sih
bahas pertanyaan terakhir untuk Livia. Menurut Livia, menyiapkan tren fashion yang terus berubah, apakah Livia selalu mengikuti tren tersebut? Jadi aku lihat aja mana tren yang aku suka dan yang cocok sama aku. Kalau ada yang tren sama aku, ikutin aja. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Mungkin kan aku nyaman sama apa yang aku pakai dan sesuai sama kepribadian aku. Gak harus selalu jadi yang aku pakai. Ya. Oke, jadi setelah kita membahas tentang fashion Indonesia, jadi di sini tuh sebenarnya Indonesia itu punya banyak banget desainer-desainer terkenal. Jadi seperti kayak Nancy Go, terus ada NFNT, lalu ada Sebastian Gunawan, ada Fahrani Pawaka, dan salah satu desainer favorit aku itu Tex Saverio. Jadi mungkin kalian nih sebagai tamu, kalian ini punya nggak sih buah tangan yang kalian bawa untuk ditunjukkan kepada para penonton podcast kita? Jadi aku sih berharapnya buah tangan yang kalian bawa itu berkaitan dengan topik-topik yang lagi kita bahas nih. Tahu nih, jadi nggak tahu coincidence atau enggak. Kita bawa buat tangan juga. Jembreng dong, dijembreng dong. Jangan gimana sih? Jadi ini salah satu apa yang namanya ya? Kebaya. Ini tapi kalau ya kalian lihat ya ini mesh gitu. Jadi ini diharapkan untuk memakai dalaman terus pakai. Terus kita juga ada ini nih, tolong dong nah ini nih kebaya with a hits of batik. This is really good ya kalau jalan atau ini kayak yang dibilang like kita bisa mix and match antara kebaya atau ya celana yang kita pakai sekarang ini atau sebaliknya kita simpel biar roknya mencolok gitu. Ada juga yang ini mirip kayak yang pertama. Apa itu ya? Etalase satu Ya, satu. itu kebalik. Jangan gitu, seksi apa? Ini yang modal gitu. Ya, ada tanggapan nggak buat yang kayak gitu? Kalau yang begini jujur agak ekstrim ya, karena seperti yang pertama, tapi ini nggak terlalu ekstrim karena ada lapisannya. Tapi aku saranin kalau kalian memakai model kebaya-kebaya kayak gini nih sama yang pertama, itu kalian pakein daleman atau long torso atau kemben lah ya, kemben. Terus kira-kira ada lagi gak sih buah tangan yang kalian bawa nih untuk ditunjukkan? Ada dong. Jadi ini batik susu. Ini salah satu batik yang bisa dibilang batik yang lebih modern, lebih fit buat anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z. Tolong. Nah, Di banget. punya mobil ini nggak bisa cukup ke India ya. Sayangnya juga sebenarnya aku juga mau kasih tahu ada kebaya yang lebih ke apa ya, yang lebih bisa dipakai, lebih bisa dipakai buat sehari-hari itu loh. Itu kan biasanya kan ya yang kita tahu ya zaman dulu kan pakainya kebaya ya. Untuk kesehariannya itu tuh bisa dipakai tanpa long torso ataupun dalemannya. Tapi sayangnya kita nggak punya. Itu ya. Kita ini membawa contoh batik dan kebaya ini untuk ditujukan kepada kalian nih yang nonton. Jadi kita ini mempromosikan ya. Jadi aku berharap tuh nanti kita nih bisa nih ke depannya lebih sering memakai kebaya dan batik dibandingkan fashion yang jujur bisa aja fashion itu dibawa dari luar negeri ke dalam negeri ini, yang bisa menyebabkan dampak negatif kepada negara kita. Jadi sekian podcast dari kami yang membahas tentang isu fashion di Indonesia dengan 4 tamu ini. Ya,
ya. Jadi silahkan di CO bagi yang tertarik. Jadi sekian deh dari podcast kami. Terima kasih. Subrek. Like. Like. Follow.